Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Yaka TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian sore hari ini, kita akan membaca surat yang akan kita pelajari hari ini, yaitu surat Az-Zalzalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Surat Az-Zalzalah ini
diperselisihkan oleh para ulama apakah dia makkiyah atau madaniyah. Sebagian ulama mengatakan ini adalah makkiyah, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Sedangkan ulama yang lain berpendapat itu adalah madaniyah, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Qatadah dan Imam Muqatil. Wallahu a'lam. Akan tetapi para ahli tafsir seperti Imam Al-Baghawi, kemudian juga Imam Ibnu Katsir itu memilih pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa surat ini adalah makkiyah. Adapun jumlah ayatnya, maka mayoritas pakar penghitung ayat Al-Quran mengatakan bahwa surat Az-Zalzalah ini terdiri dari pinten 8 ayat. Kita awali dengan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang hebat. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang hebat. Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan salah satu kejadian sebagai awalan dari terjadinya hari kiamat, di mana saat itu oleh Allah Azza wa Jalla bumi akan digoyang. Bumi akan dibikin bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Saking dahsyatnya goncangan tersebut, sampai manusia-manusia yang saat itu masih tersisa di atas bumi, mereka kayak orang mabok. Mereka kayak orang mabok. Padahal sebenarnya mereka tidak mabok. Saking dahsyatnya goncangannya, gak bisa berdiri dengan tegak, sempoyongan para manusia. Allah bawakan itu, Allah ceritakan itu dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan yang terjadi di hari kiamat itu amat dahsyat. Efeknya apa? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Saking dahsyatnya goncangan tersebut sampai ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya, dia tinggalkan bayinya, dia lemparkan bayinya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan wanita-wanita yang sedang hamil saat itu keguguran semuanya. Bayinya keluar. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian akan lihat para manusia saat itu mereka dalam keadaan seperti orang mabok, padahal mereka tidak mabok. Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah lah yang sangat mengerikan. Itu yang membuat mereka menjadi seperti orang mabok. Nah, goncangan bumi yang teramat dahsyat itu tentu berefek kepada benda-benda yang di atasnya. Gunung-gunung, lautan, dan seluruh benda yang ada di muka bumi terkena efek dahsyat dari goncangan tersebut. Gunung yang begitu perkasa, yang merupakan pasak bumi, bukan hanya meletus, tapi dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung-gunung dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat An-Naba ayat 20. Surat An-Naba ayat 20. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
Pada hari itu gunung-gunung akan dicabut dari permukaan bumi, kemudian berhamburan bagaikan fata morgana. Laut oleh Allah Subhanahu wa taala diluapkan dan ditumpahkan dari tempatnya. Wa idzal biharu fujirat. Ingatlah ketika laut itu membludak dan menghancurkan yang ada di sekelilingnya. Surat Al-Infitar ayat 3. Bumi sendiri bagaimana? Bumi terbelah. Bumi terbelah, kemudian mengeluarkan isinya. Itulah ayat yang kedua. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Saat itulah bumi akan mengeluarkan isinya. Apa isi bumi? Sebagian ulama mengatakan isi bumi adalah mayat, jenazah yang dikubur di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan isi bumi itu adalah harta yang terpendam di dalamnya. Ya, emas, perak. Di perut bumi kan banyak tambang-tambang yang mahal-mahal tersebut. Dan masing-masing pendapat itu ada dalilnya. Sehingga tidak ada masalah seandainya dikatakan isi bumi yang akan dikeluarkan ya harta, ya juga mayat-mayat. Dalil yang menyebutkan bahwa isi bumi itu adalah harta, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqiul ardu afladha kabidiha amsal al-ustuwani min adh-dhahabi wal fiddah. Bumi akan memuntahkan harta yang dipendam di dalamnya berupa emas dan perak bagaikan tiang-tiang. Jadi emasnya itu keluarnya itu seperti tiang-tiang. Saking apanya? Saking gedenya, saking banyaknya. Perak-perak pun keluar seperti tiang-tiang dari dalam bumi. Fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadza qatalt. Saat itu si pembunuh datang. Orang yang dahulu ketika masih hidupnya kerjaannya apa? Bunuh. Si pembunuh datang, dia berkata, gara-gara ini aku bunuh. Gara-gara apa? Harta ini aku bunuh. Wa yaji'ul qati'u fayaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Dan orang yang memutus silaturahimnya berkomentar, gara-gara ini aku memutus silaturahim. Rakus terhadap harta. Masing-masing pengen dapat yang paling besar jatahnya dari warisan. Sehingga silaturahmi pun hancur berantakan. Gara-gara ini, gara-gara harta ini aku tega untuk memutus silaturahim. Wa yaji'us sariqu fayaqul fi hadza quti'at yadi. Dan pencuri datang pula dan mengatakan, gara-gara ini pula tanganku dipotong. Yang pertama siapa? Pembunuh. Yang kedua, pemutus silaturahim. Yang ketiga, pencuri. Begitu harta itu tersedia di depannya, bertiang-tiang, ya, emas dan perak, summa yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Ada emas di hadapan dia, mereka semuanya pergi meninggalkan emas-emas dan perak itu, tidak mengambil sedikit pun. Kenapa? Kenapa? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa isi bumi yang dikeluarkan adalah harta. Adapun dalil yang menyebutkan bahwa isi bumi yang dikeluarkan adalah mayat, Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 9. Sudah kita pelajari kemarin. Apa coba? Nembe wingi loh. Apa? Hah? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil
qubur. Apakah mereka tidak mengetahui apabila isi kuburan dibangkitkan atau dikeluarkan? Apa isi kuburan? Mayat. Ya. Jadi pada hari itu mayat-mayat semuanya dibangkitkan, dikeluarkan, bumi mengeluarkan isinya. Ya. Nah, ketika dikeluarkan, yang keluar salah satunya adalah manusia yang dikubur di dalamnya, maka saat itu manusia pun berkata, wa qalal insanu malaha. Ayat keberapa? Ayat yang ketiga. Ketika dikeluarkan dari kuburan itu, manusia berkata, apa yang terjadi? Kalau yang dimaksud manusia secara umum, maka ucapan itu adalah ungkapan kebingungan, ungkapan keheranan, ungkapan kekagetan. Bumi yang ayem-ayem adem, tahu-tahu bergoncang hebat, dia dikeluarkan dalam keadaan bingung. Yang lainnya juga sama dikeluarkan, miliaran, triliunan manusia dikeluarkan dalam waktu yang bersamaan. Wa qalal insanu malaha. Ini ada apa ini? Kalau yang ngomong itu orang kafir, maka orang kafir itu ngomong karena menyesal. Ternyata apa yang dia ingkari itu terjadi. Ya. Orang kafir itu berkata, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Orang-orang kafir itu berkata, celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Maksudnya dari kuburan kami. Tempat tidur berarti bakalan tangi kan? Di sini Allah menggunakan kata marqad. Berarti orang yang mati itu akan dibangkitkan, ya, walaupun dia sudah mati. Makanya digunakan kata marqad, tempat tidur, karena akan dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia pun mengatakan, ya wailana, celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini, dari kuburan ini? Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini loh yang sudah dijanjikan oleh Allah. Benar kan para rasul jujur kan menyampaikan hal itu? Surat apa niki? Yasin ayat 52. Surat Yasin itu dahsyat. Nek dipahami, ya. Kandungannya luar biasa surat Yasin. Saya pernah nyampaikan kajian judulnya apa ya? Belajar akidah dari surat Yasin atau apa gitu loh. Di Mastigor. Ya. Kalau nggak salah kayak gitu. Dikupas luar biasa, isi Yasin itu luar biasa. Cuman sayangnya cuma dibaca tok, kemudian tidak dikupas kandungannya. Ya. Belum, bukan tidak. Apa? Belum. Ya buh kapan? Ya. Ini ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Kalau ayat yang ketiga ini menceritakan tentang hari kiamat, maka ayat yang keempat, ayat selanjutnya pun masih rentetan cerita tentang hari kiamat. Ayat yang keempat berbunyi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, hari nopo? Hari kiamat, bumi akan bercerita. Bumi akan menyampaikan berita-beritanya. Jadi bumi itu punya berita, dan dia akan cerita. Ustaz, bumi muk benda mati, jadi bisa ngomong. Ya ora apa-apa muk. Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh, manut atau tidak? Manut.
awal diciptakannya langit dan bumi, Allah berkata kepada langit dan bumi, ya, dalam surat Fussilat ayat 11. Faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan bumi, itiya, ayo datang ke sini. Datanglah kalian berdua, patuh atau terpaksa. Pokoknya kudu datang. Mau datang patuh dengan sukarela atau datang terpaksa, kalian berdua datang. Kalian berdua niku sinten? Langit dan bumi. Qalata. Langit dan bumi pun menjawab, ataina ta'i'in. Kami akan datang dengan patuh. Siapa sih ngomong? Langit dan bumi. Langit dan bumi bisa ngomong. Ya. Kalau sudah Allah yang memerintahkan, maka mereka akan menjalankan perintah Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan cerita berita-berita yang ada di atasnya. Apa berita-berita tersebut? Mayoritas ulama menafsirkan berita-berita bumi itu adalah apa yang kita lakukan di atasnya. Apa yang diperbuat oleh manusia di atasnya. Entah itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana efek dari suara azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Sungguh di hari kiamat, sungguh setiap muadzin mengumandangkan azannya, siapapun yang mendengarnya, entah itu yang mendengarnya adalah manusia, entah itu yang mendengarnya adalah jin, atau apapun juga berarti semua makhluk. Ada pohon, ada batu, ada gunung, ada bumi, semua makhluk yang mendengar azan tersebut illa syahidalahu yaumal qiyamah akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat. Oh, tanggal anu si anu pernah azan, aku dengar, aku tahu itu azannya si anu. Ya. Bukan cuma perbuatan yang baik, termasuk perbuatan yang buruk akan bersaksi. Ya. Oh, si anu OTT. Ya. Oh, si anu transaksi korupsi di sini. Oh, si anu telepon-teleponan sama mantannya. Nah, itu semuanya akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh bumi, maaf. Semuanya akan diceritakan oleh bumi. Ya. Maka hati-hati. Ya. Jangan dipikir nggak ada KPK, jangan dipikir nggak ada polisi. Bumi akan cerita nanti dari kiamat. Ustaz, kalau bumi nggak cerita, Allah tahu nggak? Kalau bumi nggak cerita, Allah tahu nggak? Ya tahulah. Wong sebelum terjadi saja Allah sudah tahu. Terus ngapain bumi cerita? Untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah memberikan balasan atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh manusia. Setiap dari kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan nanti bumi ini akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia tersebut, sehingga tidak ada celah untuk mengingkari. Ustaz, apa ada orang yang mengingkari? Ada di hadapan Allah. Yeah. Orang-orang musyrik, Allah ceritakan bagaimana mereka ingkar
tidak mengakui perbuatannya dalam surat Al-An'am ayat 23 sampai 24. Surat apa? Al-An'am ayat 23 sampai 24. Qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Orang-orang musyrik itu berkata, demi Allah ya Rabbi, kami tidak berbuat syirik. Sumpah maning. Wis ngelombo, sumpah. Ya. Apa jawaban Allah? Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihat bagaimana orang ini membohongi dirinya sendiri. Gak mungkin bohong, semuanya akan bersaksi. Tangannya ngomong, ya. Matanya ngomong, kakinya ngomong. Iya ki, mbiyen dienggo mengene dukun ki. Iya mbiyen iya ki nggo nyembelih ki tangane sing bau reksa apa? Wit wringin ngalun-alun. Semuanya akan bersaksi. Bumi pun tempat dia berbuat syirik akan bersaksi di hadapan Allah. Gak bisa berkelit. Itu tujuannya kenapa bumi disuruh oleh Allah untuk berbicara. Ya. Supaya tidak ada celah untuk mengingkari perbuatannya. Ayat yang kelima, Allah lanjutkan, bi anna rabbaka auhalaha. Kenapa bumi cerita? Kenapa bumi membongkar berita-berita yang ada di atasnya, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di atasnya? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan itu. Kenapa bumi ngomong? Karena Allah nyuruh. Jadi apapun yang terjadi itu dengan perintah Allah. Langit menurunkan hujan dengan perintah Allah. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat dengan perintah Allah. Termasuk nanti di hari kiamat ketika matahari terbitnya dari barat, yang nyuruh Allah, makanya manut. Pernah suatu hari ada seorang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai sorban. Tahu-tahu angin berhembus kencang, sehingga akibatnya sorban dia itu apa? Kena angin apa? Terbang. Ya, bukan orangnya yang terbang. Apanya? Sorbannya. Ya, sorbannya terbang. Jengkel dia, maka dia melaknat angin tersebut. Ya, bahasanya dia kurang ajar kira-kira. Nabi SAW dengar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun bersabda, la tal'anha, jangan kamu laknat angin, fa innaha ma'murah, sungguh angin itu ada yang nyuruh. Sinten? Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Ad-Dhiya Al-Maqdisi dan Al-Albani. Jadi semuanya itu nurut sama Allah. Termasuk tikus, termasuk wereng, termasuk walang. Ya. Itu ada yang nyuruh semuanya. Makanya kalau misalnya sawah kita diserang sama hama, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak boleh gerbek Ustaz? Boleh. Tapi tetap mintanya sama Allah. Kalau kita nggak minta sama Allah, cuma emosi grebek-grebek, ngesuk tikusnya tambah. Kayak orang percaya, jajal. Kan sudah terjadi. Ya. Malamnya dapat 100 tikus. Ya. Kemudian dilemparkan ke jalan-jalan bergelimpangan, mayat-mayat tikus. Maksudnya untuk memberi pelajaran kepada tikus-tikus yang masih hidup gitu.
kayak deleng kayak kancamu kembok. Apa akibatnya? Besoknya 1000 tikus yang datang rata dengan tanah. Kemarin masih mending, masih disisain ya. Begitu mereka lakukan itu, besoknya 1000 langsung bukan ngendi, nggak tahu di mana. Pernah ada yang cerita petani itu pulang agak telat ya menjelang maghrib, dia ngelihat bagaimana ribuan atau ratusan tikus itu datang, kangen dia jajan. Mereka itu ada yang memerintahkan. Siapa? Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki ada kejadian seperti itu, pasti ada sesuatu. Itulah yang seharusnya kemudian kita introspeksi. Kenapa kok bisa kayak biasanya orang? Kenapa kok kemudian pohon-pohon pisang ini pada busuk sehingga gagal panen? Gue kenapa? Gara-gara virus. Lah virus itu makhluknya siapa? Minta sama Allah. Jangan-jangan kemarin hasil dari buah-buahan, hasil dari panennya tidak disakati. Ketika mungkin sudah banyak sampai nisab gak disakati. Ya. Minta sama Allah, introspeksi diri. Nah, kita lanjut ayat keberapa? Ayat ke-6. Kalau tadi ayat-ayat sebelumnya sedang cerita tentang keadaan bumi, maka di ayat yang ke-6 dan seterusnya ini akan bercerita tentang keadaan manusia. Allah berfirman dalam ayat yang ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan kembali setelah proses hisab. Setelah proses apa? Hisab dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ashtata. Jadi setelah proses hisab mereka berbondong-bondong kembali, tapi sudah berkelompok-kelompok, sudah terbagi-bagi mereka. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka perbuatannya beserta dengan balasan dari perbuatan mereka. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia terbagi-bagi. Terbagi-bagi berdasarkan perilakunya. Menjadi dua golongan, orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Allah sampaikan pembagian golongan tersebut kafir dan mukmin antara lain dalam surat Ar-Rum. Surat apa? Ar-Rum ayat 14 sampai 16. Allah berfirman, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun. Pada hari kiamat nanti manusia akan terbagi-bagi. Kelompok yang pertama, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fahum fi raudhati yuhbarun. Adapun golongan yang pertama adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan diganjar oleh Allah, dimasukkan ke dalam kebun-kebun dengan penuh sukacita. Maksudnya tembun di surga. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah. Golongan yang kedua adalah mereka orang-orang yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Faulaika fil azabi muhdharun, maka mereka akan dimasukkan ke dalam azab neraka. Berapa golongan? Dua golongan. Ashabul yamin, golongan kanan, wa ashabus shimal, golongan kiri. Pembagian golongan kanan dan kiri ini dalam surat Al-Waqi'ah ayat 27 sampai 46, panjang, saya enggak baca.
Surat apa? Al-Waqiah ayat pinten? 27 sampai 46. Niki PR. Ya, PR ya. PR kuwi digarap. Surat apa? Al-Waqiah ayat pinten? 27 sampai 46. Ashabul yamin dengan ashabu asy-syimal. Maka jamaah yang kami hormati, pilih mau jadi golongan kanan atau golongan kiri. Dari sekarang milihnya. Bukan nanti di hari kiamat. Karena golongan tersebut adalah potret dari golongan kita di dunia. Siapa yang di dunianya bersama dengan golongan kanan, maka nanti di akhiratnya pun akan bersama golongan kanan. Dan siapa yang di dunianya bersama dengan golongan kiri, maka di akhiratnya akan bersama dengan golongan kiri. Nabi kita SAW bersabda, anta ma'a man ahbabta. Engkau di hari kiamat nanti akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai ketika di dunia. Jadi sekarang kita cintanya sama siapa? Kalau kita cintanya sama Rasul SAW, kita cinta sama Abu Bakar, kita cinta sama Umar, kita cinta sama Utsman, kita cinta sama Ali, kita cinta dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dengan Hafsah, dengan istri-istri Nabi SAW. Kalau kita cinta dengan para ulama kita, maka insya Allah kita akan bersama dengan mereka. Ya. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Ketika dengar sabda Nabi tadi, anta ma'a man ahbabta, engkau itu nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Apa kata Anas bin Malik? Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu wa Abu Bakrin wa Umar. Aku, kata Anas, sangat cinta kepada Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Dan aku berharap kepada Allah semoga aku bisa bersama dengan mereka lantaran kecintaanku kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, walaupun amalanku tidak sebanyak amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka siapa yang mencintai Rasulullah SAW, berusaha meniti jalannya, ini peluang besar untuk bersama dengan Nabi SAW. Sebaliknya, orang-orang yang ketika di dunia memilih golongan kiri, bergaul, akrab, bersama, sepemikiran bahkan dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, dengan orang-orang komunis, maka mereka na'udzubillah min dzalik, kemungkinan besar di hari kiamatnya akan dikumpulkan beserta manusia-manusia kiri tersebut. Maka pilihlah golonganmu sejak sekarang. Ya. Karena pilihan kita hari ini akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, masih ayat keberapa tadi? Masih ayat yang ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia akan terbagi menjadi golongan-golongan. Untuk apa? Liyurau a'malahum. Untuk diperlihatkan kepada mereka semua perbuatannya. Justru lihat kita, ini loh perbuatan kamu ketika di dunia. Jam anu, hari anu, tanggal anu, kamu gini. Ketika kamu di masjid kayak gini, ketika kamu di rumah kayak gini. Ketika kamu di depan umum kayak gini, ketika kamu sendirian kayak gini. Semuanya akan diperlihatkan kepada kita. Detil, tidak ada terlewat sedikit pun. Kamu pernah sholat sendirian, kamu menangis, alhamdulillah. Kamu pernah sedekah sembunyi-sembunyi, inilah kamu. Tapi juga kamu pernah berbuat maksiat seperti ini. Di depan orang kelihatan bagus, kelihatan soleh. Ternyata kamu ketika masuk kamar pegang HP, kamu ngelihat ini. Semuanya akan diperlihatkan kepada kita. Liyurau a'malahum. Maka
Saat itulah orang-orang yang minim amal dan orang-orang yang banyak dosa akan menyesal. Melihat ternyata apa yang dia perbuat itu semuanya terlihat di hadapannya. Allah ceritakan bagaimana penyesalan mereka dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ayat 23 sampai 24. Allah berfirman, "Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu adz-dzikra." Pada hari itu manusia sadar, tapi enggak ada gunanya kesadaran itu. Wis telat, sudah terlambat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan berkata, andaikan dahulu aku mengerjakan kebajikan-kebajikan untuk kehidupanku yang ini. Kehidupan apa? Akhirat. Gak ada gunanya penyesalan saat itu. Penyesalan yang bermanfaat sekarang. Saya nyesel. Kenapa saya tidak rajin sholat berjamaah di masjid? Sekarang nyeselnya. Kemudian perbaiki. Saya nyesel. Kenapa waktu saya dihabiskan buat pegang HP, jarang baca Al-Quran? Sekarang nyesel itu sekarang. Bukan nanti di hari kiamat. Gak ada gunanya penyesalan di hari kiamat. Itu ayat yang ke-6. Nah, ayat ke-7 dan ke-8 ini ayat yang sangat istimewa. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah mengatakan, hadhil ayatul fadzatu al-jami'ah. Ayat ini adalah ayat yang satu-satunya sangat sempurna, sangat lengkap isi kandungannya. Apa itu? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Terus وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka ayat yang akan kita pelajari sekarang ini adalah ayat yang recommended. Ayat yang kata Nabi SAW al-jami'ah. Ayat yang sempurna. Lengkap sekali kandungannya. Mari kita lihat ayat ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebajikan sebesar dzarrah. Sebesar apa? Dzarrah. Dzarrah itu kata para ahli tafsir, kalau enggak semut yang kecil, ya debu. Kalau enggak apa? Semut kecil ya debu. Kurang pas ketika diterjemahkan apa? Atom. Sebesar biji atom. Itu kurang pas. Kenapa? Karena Allah mengajak bicara orang dengan sesuatu yang mereka pahami. Saat itu yang diajak bicara sinten? Para sahabat Nabi SAW. Di zaman itu atom itu belum dikenal. Sudah ada tapi belum dikenal. Maka nggak cocok kalau diterjemahkan atom. Yang lebih pas adalah semut kecil atau debu. Intinya adalah sesuatu yang kecil. Ya. Barang siapa yang melakukan kebajikan sekecil apapun, walaupun itu sebesar apa tadi? Semut kecil atau debu, yarah. Yarah itu artinya akan melihatnya. Maksudnya melihat apanya? Melihat balasannya. Nek sing gede kepriwe? Nek sing cilik ana balasannya, sing gede apa maning gitu loh maksudnya. Jadi gak kemudian sing cilik tok yo. Enggak. Kalau yang kecil saja yang kita anggap remeh itu ada balasannya, apalagi yang gede. Ya. Maka jangan pernah kita meremehkan amalan yang kecil.
La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kalian itu meremehkan kebajikan walaupun sedikit, sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Sekalipun amalan itu hanya engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ketemu kancane gue aja besengut. Ya, ketemu apa? Senyum. Gampang apa angel? Gampang apa angel? Tergantung sikon Ustaz. Nah, lagi mikir utang ya angel Ustaz. Rasulullah SAW itu senantiasa beliau bertemu dengan para sahabatnya dengan wajah yang ceria. Bahkan sebagian sahabat mengatakan setiap ketemu selalu ceria. Padahal Rasulullah SAW pernah nggak mengalami kondisi susah? Sering. 3 bulan dapurnya nggak nyala, susah atau tidak? Susah. Masih bisa senyum loh. 3 bulan. Jangan kira-kira nak seminggu orang murup dapurnya kepriwe? Ora usah seminggu Ustaz. Ora sarapan be. Jangan. Boleh mangkat mengkantor ku yuduh. Kenapa sih? Pas sarapan ku. Padahal cuma pagi tok enggak sarapan. Besengut. Nabi SAW 3 bulan dapurnya enggak nyala. Ketemu dengan para sahabatnya tetap ceria. Latihan. Ya. Itu amal soleh. Itu pahala. Ya. Aku lura bisa bedakan mesem karo orang ngaca. Jadi latihan gitu, mesem, besengut, latihan. Ya, mau pengen dapat pahala, masa nggak latihan? Ya. Sekecil apapun, kita akan dapatkan balasannya. Bisa jadi yang kecil itulah yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kita dari api neraka. Ya. Rasulullah SAW suatu hari kata Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu cerita tentang neraka. Ya, dzakara Rasulullah SAW an-nar. Pada suatu hari Rasulullah SAW cerita tentang neraka. Fa'a'ralla wa asyah. Nabi SAW pun ketika cerita neraka beliau memalingkan mukanya. Beliau memalingkan mukanya. Kemudian beliau berkata, ittaqun nar. Lindungilah diri kalian dari api neraka. Tsumma a'rada wa asyah. Kemudian Nabi SAW memalingkan mukanya lagi. Hatta dhananna annahu ka'annama yanzuru ilaiha. Sampai kami pikir Nabi SAW itu ngelihat neraka. Sehingga beliau memalingkan mukanya saking ngerinya dengan neraka tersebut. Kemudian Nabi berkata, ittaqun nar. Jagalah diri kalian dari api neraka walau bisyiqqi tamrah. Sekalipun hanya dengan infak kurma separuh. Kurma separuh, pira kurma separuh. Berapa? 500 perak. Ya. Kurma separuh. Ada orang buka puasa kita sediakan kurma. Kalau kita tulus, kita ikhlas, itu bisa melindungi kita dari api neraka. Ittaqun nar. Jaga diri kalian. Lindungi tubuh kalian dari neraka. Dengan amal soleh, walaupun kecil amal soleh tersebut. Kalau kita tulus, kalau kita ikhlas, itu bisa menjadi pelindung kita dari api neraka. Kemudian kata Nabi SAW, faman lam yajid. Barang siapa yang tidak punya, walaupun cuma kurma separuh. Saking apanya? Saking miskinnya. Kurma separuh pun tidak punya. Kata Nabi SAW, fabi kalimatin thayyibah. Hendaklah dia lindungi tubuhnya dengan kalimat ucapan yang baik. Saya tanya, ngomong yang sopan itu butuh modal atau tidak? Butuh duit apa ora? Kurma kan walaupun separuh kan butuh
Butuh modal duit 500 perak, ya 500 tetap duit. Ngomong yang baik, butuh duit? Nggak butuh duit. Terus alasannya apa nggak bisa ngomong yang baik? Wong nggak butuh modal kok. Ya. Gimana Ustaz ngomong yang baik? Nuwun sewu Pak, itu ngomong yang baik. Ya. Permisi, itu ngomong yang baik. Ya. Dipanggil bapak ibu dalam, itu ngomong yang baik. Ini sesuatu yang kita anggap remeh ini bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ngomong yang baik itu nggak mesti dengan lisan, termasuk dengan tulisan. Ya. Nulis SMS sing apik, sing bener, sing sopan. Ya. Itu termasuk kalimat yang baik, omongan yang baik. Ya. Walaupun kita tidak bermaksud untuk tidak sopan, tapi kadang-kadang orang menganggapnya tidak sopan. Ustadz tanya tanda seru telu. Gue sopan apa orang gue? Huruf besar semuanya lagi. Ustadz tanya tanda seru telu. Kok lagi bentak apa? Itu gak sopan. Ya. Apalagi SMS, WA, itu kita tuh nggak tahu ekspresi orang yang nulis, kita nggak tahu. Kita cuma ngelihat tulisannya. Mungkin dia ketawa, kita nggak tahu. Maka hati-hati. Saya tuh kadang-kadang kalau mau SMS, mau WA itu bisa dibaca sampai 3-4 kali sebelum saya kirim. Bok salah interpretasinya. Bok salah apa? Dia memahaminya bok salah. Naruh koma, naruh titik, huruf besar. Antum harap datang. Antum kayaknya huruf gede ya. Ben mandan apa? Sopan. Ya. Ente kesini ya. Ente siapa ente? Ya. Harus dipikirin. Ya. Ini upaya kita untuk melindungi tubuh kita dari apa? Api neraka. Amal soleh. Walaupun kelihatannya remeh. Wong gratisan kok. SMS gratisan remeh apa orang? Remeh. Tapi yang gratis ini kalau kita nggak hati-hati bisa merusak hubungan. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ayat yang terakhir, ayat nomor 8, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau tadi khair, yang ini apa? Syarr. Kalau yang tadi kebaikan, yang ini kejahatan, keburukan alias perbuatan dosa. Jadi yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma amal soleh yang kecil, termasuk dosa yang kecil pun. Makanya jangan pernah kita meremehkan dosa yang kecil. Ya. Nah, ngurus cewek lewat bae ora lift loh. Kan ya cuci mata lah. Ngotori mata gue itu cuci mata. Ya. Itu kan cuma refreshing aja. Orang gue marakan butak gue, refreshing orang gue. Ya. Kita akan diganjar sekecil apapun. Nabi SAW pernah berpesan, ya Aisyah, wahai Aisyah, iyaki wa muhaqqaratil a'mal. Wahai Aisyah, hati-hati kamu dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Yang dianggap apa? Remeh. Fa inna laha minallahi taliba. Sebab hal itu ada balasannya di sisi Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Sekecil apapun dosa itu ada balasannya. Nabi SAW berpesan supaya mewaspadai dosa-dosa kecil karena biasanya orang menganggap itu nopo remeh. Ah, ora kowe tok iki. Ora apa-apa lah seripilan sedikit tok, saben dina seripilan. Ya, sedikit demi sedikit
Lama-lama jadi bukit. Kita anggap itu biasa. Tapi karena sering terulang, lama-lama akan semakin besar. Kebakaran itu awalnya dari percikan api. Innaman naru min mustasgharis syarari. Kata orang Arab, kebakaran besar api unggun itu dari percikan api. Ya. Nah sekarang di zaman ini, jangankan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar aja dianggap remeh. Contohnya, ngerasani, ghibah. Besar apa kecil? Besar. Wong diumpamakan oleh Allah seperti makan bangkai manusia kok. Dan manusianya bukan sembarangan, siapa? Dulure dewek. Ya. Itu diumpamakan seperti itu berarti itu perbuatan jahat, buruk, dosa besar. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Nabi pernah menegur seorang yang ngerasani orang lain, ngerasani cuma ya gembrot gitu. Begitu toh. Ya. Apa kata Nabi SAW? Omonganmu itu kalau dimasukkan ke laut, air lautnya itu akan berubah menjadi busuk. Bayangkan. Cuma ngomong apa? Gembrot. Jajal, sing liyane kan akeh banget. Gembrot, tong, apa mana. Ya, apa kayak sing water turun itu sebenarnya. Wah, kayak banget sing betul. Ya. Cuma gembrot gitu saja. Itu busuk, saking busuknya kayak bangkai itu kalau dimasukkan ke laut, lautnya satu laut berubah menjadi busuk. Laut itu kan asin. Asin itu kan lebih bisa menetralisir. Ya, lebih bisa menetralisir kotoran-kotoran yang masuk ke dalamnya. Ya, karena garam itu punya apa istilahnya itu? Yang apalah kayak luka kan biasanya pakai ngersikinnya pakai garam karena mengandung apa sih? Apa? Yodium. Ya kayak gue lah. Ya. Pokoknya garam itu dia punya kekuatan untuk menetralisir hal-hal yang kotor yang ini. Nah ini kalau sampai air laut yang garamnya bertonton itu nggak mampu menetralisir busuknya kata-kata gembrot, berarti kan itu sangat parah gitu loh maksudnya. Berarti itu dosa besar. Ya. Maka hati-hati. Sudah berapa manusia yang kita makan dagingnya coba. Maka minta maaflah. Ini yang dapat kami sampaikan surat Az-Zalzalah. Tadi pagi saya sampaikan bahwa ini pengajian terakhir. Karena besok saya berencana mau ke Jawa Timur. Ternyata saya tadi lihat tiket salah saya. Ternyata kesananya hari Selasa. Berarti besok insya Allah masih ada. Berarti insya Allah besok masih ada. Besok terakhirnya biidznillah azza wa jalla. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.